menggunakan Visual Studio Code ya. Seperti biasa kita sudah di menu utama Visual Studio Code ya. Kita buat satu file ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat aplikasi perpustakaan ya. Coba kita klik new file ya, kita ketik CRE ya, atau klik di sini create new file. Nah, sini saya kasih namanya perpustakaan ya. .cpp ya. Nah, lalu kita create. Nah, di sini codingnya sudah saya siapkan karena kalau diketik lama ya, saya siapkan dulu di sini. Lalu kita masukkan di sini ya. Nah, ini kita bahas ya dari atas. Oke. Ini di sini ada include your same ya, vector sama string ya. Using namespace standar ya. Nah, di sini ada struktur ya untuk menyimpan data bukunya. Jadi di sini strukturnya itu adalah judul buku ya dengan string dan penulis sama tahun integer ya. Ini nanti tahun berapa, jadi judul bukunya apa, penulisnya siapa, tahun berapa. Anda bisa tambahkan sebenarnya ya. Ini hanya contoh. Ini disebut struktur untuk buku atau variabelnya ya. Lalu untuk variabel anggota ini ada nama ya dengan string dan ID ya. Jadi ada ID dan nama ya. Nah, lalu di pustaka dari vektor ini ya, ada ini disebut sebagai pustaka ya, namanya buku dan anggota ya, yang diambil dari pustaka vektor sini ya, gitu ya. Nah, di sini baru kita memasukkan atau menampilkan buku ya. Setelah bukunya ini punya parameter atau variabel ya, baru kita di sini membuat tampilan bukunya. Nah, sini akan tampil daftar buku nih, daftar buku ya, ditampilkan cout. Ini kalau kosong bukunya, kalau ada maka dia akan menampilkan buku nih ya. Nah, di sini yang ditampilkan itu adalah judul ya, penulis ya, dan tahun. Ini akan berjalan selama selama Anda isi datanya, ini akan mengisi. Kalau ngisinya 5, 10 dan seterusnya, ini akan terisi ya. Lalu di sini ada menu untuk menambahkan buku ya. Kalau ini kan menampilkan buku ya, menggunakan void tampil buku, ini void tambah buku ya. Jadi di sini ada menu untuk memasukkan nama buku ya. Di sini nih, masukkan judul buku ya dengan chain getLin ya, buku, masukkan nama penulis ya, getLin chain ya, terus sama tahun ya. Baru di sini perintahnya push back buku baru ya. Buku berhasil ditambahkan. Berarti ini sebenarnya kalau di perintah recruit ya, input edit delete ini baru perintah untuk tambah buku ya, void ya. Nah, lalu di sini ada perintah untuk menghapus buku ya. Nah, di sini menghapus buku itu void hapus buku ya. Yang integer index ya, tampilkan buku. Jadi sebelum dihapus ditampilkan dulu, baru di sini memasukkan nomor buku yang akan dihapus gitu ya. Misalkan bukunya nomor 1 ya, diisi di sini. Jika ada, buku berhasil dihapus. Jika nomornya tidak ada, nomor tidak valid ya. Jadi berdasarkan tampilan yang ada di dalam daftar buku ini ya. Lalu ada lagi perintah untuk menampilkan daftar anggota. Nah, ini anggota nih ya, anggota ya, dimasukkan seperti buku ya, tampilkan daftar anggota ya. Tidak ada anggota, kalau kosong ditampilkannya. Jika ada, maka dia akan menampilkan nama anggota ya dan ID ya, karena ini 2 ya. Lalu di sini ada menu untuk menambah anggota baru ya. Jadi anggota baru ini tambah anggota namanya, masukkan nama anggota baru ya. Perintahnya chain ignore getLin ya, chain anggota baru, masukkan ID-nya ya. Terus masukkan namanya, masukkan ID-nya ya.
Nanti kalau berhasil di sini dimasukkan datanya pushback, yaitu anggota berhasil ditambahkan. Nah begitu juga di bawahnya ada hapus untuk anggota nih ya. Ya di sini masukkan nomor anggota ya. Jika nomor anggotanya ada maka dia anggota berhasil dihapus ya. Tapi kalau tidak ada ya berarti di sini ya S nomor anggota tidak valid ya. Nah ini adalah perintah untuk menghapus anggota. Nah, lalu di sini adalah menampilkan menu utama ya. Jadi setelah di sini ada variabel dan perintah untuk memasukkan buku, masukkan anggota, hapus ya. Ya. Dan juga menambah di sini menampilkan di sini juga baru di sini menu utamanya nih. Nah, ini menu utama itu menggunakan switch nih ya. Variabelnya pilihan ya. Nama variabel integer ya. Do ya. Sini sistem manajemen perpustakaan ya. Lihat daftar buku 1, tambah buku 2, hapus buku 3, 4 lihat daftar anggota, 5 tambah anggota, 6 hapus anggota, dan 7 keluar. Nah di sini ada pilihan menu ya, pilih di sini ya. Kalau Anda memilih 1 lihat daftar buku ke sini, maka dia akan masuk ke tampil buku, tampil buku. Tampil buku di mana? Di sini di atas nih. Tampil buku. Nah ini ya tampil buku nih. Nah tampil buku itu dia menggunakan menunya case-nya 1. Jadi ini adalah perintahnya nih, variabelnya ya, atau perintah yang ada di dalam C++. Jadi di case ini tinggal menampilkan kalau 1 ini daftar buku ya, kalau kedua itu adalah tambah buku sini, tambah buku ada di atas ya, ini perintahnya nih. Nah ini tambah buku ya gitu, dan seterusnya ya sampai pilihan ketujuh adalah keluar ya. Keluar itu coba lihat di sini, ini adalah terima kasih ya, ada notifikasi atau ada tampilan terima kasih telah menggunakan sistem perpustakaan. Break berhenti ya. Kalau misalkan tidak ada, misalnya kita milih 10 kan tidak ada pilihan, tidak valid ya, di berhenti di sini. Nah di sini dalamnya itu ada while ya. Jadi while, do while ya. Pilihannya 7 baru dia keluar ya. Kira-kira begitu. Return dikembalikan ke 0 dan ditutup. Nah jadi ini adalah aplikasi perpustakaan ya. Jadi input anggota ya. Di sini lihat ada input tampilkan buku ya. Ada tambah buku, ada hapus buku ya, ada tampilkan anggota, ada tambah anggota, ada hapus anggota. Nah, baru dikemas dalam bentuk menu ya. Di sini Anda tinggal memilih, baru setelah dipilih baru akan masuk ke menu-menu ini nih, perintah-perintah ini ya, dengan perintah poin ya, kira-kira gitu. Nah nanti ketika sudah Anda masukkan ya, pada waktu komputer dijalankan memang terlihat, tapi ketika komputernya dimatikan ya ini data sudah tidak ada karena tidak dalam bentuk database. Ini masih dalam bentuk memori ya, memori komputer dimasukkan ya, begitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini kita coba tes ya, aplikasinya kita simpan dulu, file save ya, namanya perpustakaan sendiri, terus kita running ya, klik. Nah ini akan keluar di sini ya, kita lihat ada nggak. Nah ini menunya ya, kalau saya milih 1 gitu ya, di sini pasti ya bukunya tidak ada karena belum kita input. Nah sekarang coba saya menggunakan CMD aja ya, biar apa namanya, biar lebih jelas ya, namanya perpustakaan ya. Oke, enter. Nah di sini saya tambahkan buku dulu, nomor 2 dulu saya isi ya. Judul bukunya misalkan bahasa pemrograman C++ dasar ya, misal ya. Penulisnya Ahmad Mulyadi MCom ya misalkan, oke ya. Terbitnya 2025, enter. Nah ini buku berhasil ditambahkan, maka kalau kita lihat pilih 1, maka ada 1 buku nih ya, itu ya. Nah misalkan saya tambahkan lagi 1 buku lagi nih,
bukan nomor 2 ya, tambah itu. Saya tambahkan lagi judul bukunya adalah bahasa pemrograman C++ menengah gitu ya. Penulisnya Milawati ya. Mkom ya. Mkom gitu ya. Penerbitnya 2025 ya. Nah ini kalau saya lihat hasilnya adalah 1. Nah udah 2 ya datanya ini, Anda bisa lihat. Tapi kalau misalkan saya hapus nih ya, ini saya hapus nomor 3, enter, hapus buku ya. Nah Anda mau milih yang mana? Misalkan saya mau milih nomor pertama, saya hapus ya, enter. Nah maka kalau kita lihat pilih nomor 1, nah ini sudah tinggal 1 lagi bukunya gitu ya. Nah coba sekarang saya mau tambah anggota ya, nomor 5 ya, misalkan Ahmad ya, Mujadi ya anggotanya, lalu ID-nya 111 ya. Lalu saya tambahkan lagi anggota yang kedua ya, nomor 5 112S namanya dulu ya, Karmila Dewi ya, 112. Nah kalau kita lihat ya, lihat anggota itu 4 ya, ini 4. Nah di sini ada 2 nih, Ahmad, Mujadi sama Karmila. Nah kalau mau saya hapus ya, misalkan nomor 6 ya, saya hapus nomor 1. Nah ya kan, anggota berhasil dihapus. Berarti kalau dilihat ini, lihat buku tinggal 1 ya, nomor 1 ya. Lalu saya lihat anggota nomor 4, tinggal 1 juga. Lalu kalau saya keluar, exit, terima kasih telah menggunakan sistem perpustakaan. Nah kira-kira ini adalah hasil dari program manajemen perpustakaan lah ya, daftar anggota dan daftar buku ya. Nanti saya siapkan di deskripsi untuk codingnya ya, seperti ini. Jadi nanti tinggal bisa dimanipulasi, tidak usah diketik ulang ya. Nanti saya siapkan, nanti Anda tinggal manipulasi, bisa ditambahkan kan, bukan cuma anggota saja di sini ya, bukan cuma judul, penulis, tahun, misalkan buku itu ada apanya lagi, tambahkan anggota juga apa lagi gitu ya, ditambahkan, silahkan ya untuk sebagai bahan latihan ya. Baik, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kali ini ya, yaitu bahasa pemrograman C++ ya, menggunakan Visual Studio Code. Studi kasusnya adalah aplikasi perpustakaan. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.